Apa pernah jenengan diserahi 1 menit saja untuk mendetakkan jantung jenengan sendiri? Dijak ngomong koncone sik aku iki tak lakokno sik. Enggak mungkin. Oksigen jenengan itu gimana? Ada terus. Orang kalau saya dulu pernah ngaji di Yaman biyen ya. Takut semua tentang dukun ya apa. Kalau sudah datang ya sudah dilakoni aja. Kamu bagaimana itu? Apa pindah ke Asgard? Enggak bisa. Ya makanya mumpung masih hidup, hatinya dibersihin. Perokok itu hatinya agak keras kan? Mas, rokok itu membunuh. Sudah ditulis oleh pemerintah radhiyallahu anhu. Ya. Sudah ditulis rokok membunuh. Saya setiap buat postingan tentang rokok mesti ngake sing ngamuk. Padahal itu bukti saya sayang saya kepada perokok. Terkadang saya ditakoni, Habib itu beraninya di sosmed. Misalnya kalau ada ustadznya yang ustadz perokok, Habib berani ngomong, "Lho kene wonge. Lho aremah iki." Ya. Cahaya Islam, channel Islami lintas madhab. Karena bukti kebaikan Allah itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Saking banyaknya kepada kita. Contohnya, bayangkan Allah itu mendetakkan jantung kita semua dan Allah itu tidak pernah keliru. Apa pernah jenengan diserahi 1 menit saja untuk mendetakkan jantung jenengan sendiri? Dijak ngomong koncone sik aku iki tak lakokno sik. Enggak mungkin. Oksigen jenengan itu gimana? Ada terus. Orang kalau saya dulu pernah ngaji di Yaman biyen ya. Dulu di Yaman 14 bulan di kota namanya kota Tarim. Di kota Tarim itu panasnya 40 derajat lebih. Panasnya luar biasa. Cuman saya pernah juga jalan ke kota namanya Zabid. Zabid itu lebih panas dan karena dia itu tinggi datarannya, gak dingin tapi tinggi. Itu oksigen itu tipis. Ya fenomena alam. Sehingga kalau ambekan itu selalu seperti orang baru main futsal. Orang sehat ambekannya ngono. Saya baru tahu nikmatnya oksigen kalau sudah sampai sana. Ternyata oksigen sing selama ini tak hirup ini. Kan orang kalau hidungnya mancung itu double ngambilnya dari. Kalau jenengan ini kan hemat, baik, ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan. Tapi ternyata saya baru sadar bahwa ternyata Allah memberi oksigen pada saya pernah tahu. Jadi sudah banyak kode dari Allah bahwa apapun yang kita harapkan itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidup kita itu tidak akan lama. Berapa lama kita hidup? Saya tidak tahu, katanya Ramadan ini ono dukhon ya. Ono dukhon. Terus insya Allah diundur ya. Kan ada yang pasti. Siapa yang berani memastikan kiamat? Ada yang pasti. Cuman ada atau tidak, yang penting urip, mangan gudeg tetap aja. Jangan bingung. Ada saya dulu pernah pengajian takut itu semua tentang dukun ya apa. Kalau sudah datang ya sudah dilakoni aja. Kamu bagaimana gitu? Apa pindah ke Asgard? Enggak bisa. Ya makanya mumpung masih hidup, hatinya dibersihin. Ada hati yang baik, seperti hatinya Nabi Muhammad SAW, seperti hatinya para sahabat, seperti hatinya para asatid atau para syekh Imam Ghazali dan lain sebagainya. Ada hati yang jelek. Apa itu? Hati yang tidak pernah yakin ke Gusti Allah. Dia merasa bahwa saya tidak bisa. Allah kok begini sama saya. Kenapa kok yang lain itu gampang? Kenapa saya tidak? Ngelamar itu ada konco sing gak tapi ganteng diterima. Aku ini lumayan ya. Cover boy majalah sampul, gadis sampul, tapi jam tangan itu. Saya ini wajah lumayan, kok ngelamar gak dapat. Ya Allah, itu penyakit yang jangan sampai ada nempel di hati kita. Karena biasanya itu otomatis. Kalau memang ada rasa begitu, segeralah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi suudzon ke manusia.
Ada hati yang baik, ada hati yang buruk. Hati buruk itu macam-macam, ada diantaranya kalau secara global dibagi dua. Ada hati yang atos, ada hati yang lalai. Hati yang atos itu adalah hati yang ada di lemari. Kan ada hati-hati atos. Udah tahu? Bang Badut jendela lawang, tahu lagu itu? Roti-roti atos di dalam lemari kan itu. Hati yang atos itu hati yang tidak bisa menerima satu nasihat apapun. Itu hati yang atos, hati yang keras. Ada hati yang lalai. Hati yang lalai itu hati yang menerima tapi tidak ada perubahan. Dan itu semua sama-sama jeleknya. Semoga kita dijaga oleh Allah. Dan diantara cara melembutkan hati itu ya dengan banyak kajian. Ilmu itu melembutkan hati. Anda mau atau tidak mau, Anda sadar tidak sadar, hati itu akan dilembutkan dengan adanya kajian. Saya yakin jenengan yang istiqomah kajian 1 tahun yang lalu dengan sekarang pasti banyak perubahan. Walaupun kadang-kadang yang disampaikan pemateri ada yang jenengan tidak paham, atau jenengan paham tapi gak bisa ngelakoni. Tapi perubahan itu ada. Makanya orang itu harus wajib mendengarkan khutbah Jumat. Gak oleh khutbah Jumat sambil wiritan, gak boleh. Ini sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sidang Jumat ini tas di sidang polisi, masuk masjid di sidang lagi. Terus di dalam masjid itu sambil ini khutbah Jumat sini astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak boleh. Saking pentingnya mendengarkan satu khutbah atau kajian. Kajian itu membuat hati kita lembut. Kajian itu membuat hati kita ini semakin bisa menerima apa yang baik dari Allah. Tidak harus jenengan ngaji sekarang, kemudian dari topik yang disampaikan ini jenengan dapat manfaat. Kadang-kadang karena jenengan melakukan ilmu yang jenengan fahami, Allah akan nambah ilmu dari yang belum jenengan pelajari sebelumnya, diberi pemahaman yang baik oleh Allah. Man amila bima alima warathahullahul ilma ma lam ya'lam, kata Rasul. Siapa yang mengamalkan ilmu yang didapat, maka dia akan diberi ilmu yang belum pernah didapati sebelumnya. Diberi pemahaman oleh Allah. Saking manfaatnya ngaji. Ngaji itu membuat hati ini lembut. Jadi masih ngantuk, teko di sepeda sambil tidur gak apa-apa, yang penting saya sampai. Hati ini lembut dengan kajian. Dengan kajian, dengan baca Quran itu jadi lembut. Ada hati yang keras. Hati yang keras itu hati yang tidak bisa dinasehati. Contohnya siapa? Contohnya biasanya, karena ini tidak ada yang merokok kan sekarang. Perokok itu hatinya rada keras kadang-kadang. Mas, rokok itu membunuh. Sudah ditulis oleh pemerintah radhiyallahu anhum. Ya. Sudah ditulis, rokok membunuh. Ya, sudah ditulis. Saya setiap buat postingan tentang rokok mesti ngake sing ngamuk. Padahal itu bukti saya sayang saya kepada perokok. Kadang-kadang saya ditakoni, Habib itu beraninya di sosmed. Misalnya kalau ada ustadznya yang ustadz perokok, Habib berani ngomong, "Lho kene wonge. Lho Arema iki." Lho ya apa? Saya enggak ngomong di belakang, enggak. Ono wonge tak kandhani siapa saja karena saya sayang. Beda dikit antara rokok dengan baygon, itu beda dikit. Iya, coba sekarang misalnya orang itu baygon itu kalau disemprot, tapi don't try this ya. Ada gelas, coba disemprot ke baygon, pasti jadi cair jadi sini. Setetes saja dicoba. Satu mati kira-kira? Enggak mati. Cuman kalau 1 tahun mungkin mulai watuk. mulai watuk. Sama. 1. Besok mati enggak? Enggak mati. Tapi lama-lama sakit. Maka baygonnya enggak najis. Tapi mengkonsumsi baygon itu hukumnya haram karena dia berbahaya. Rokok itu najis enggak? Enggak. Rokok itu haram. Enggak haram. Siapa bilang rokok itu haram? Batangnya itu. Enggak haram. Mana wong enggak ada liur dog atau liur pig atau liur apa? Enggak ada.
Di situ tidak ada yang haram. Tapi mengkonsumsinya, membuat amanat Allah ini jadi sakit, itu yang haram. Bukan rokoknya, tapi merokoknya yang haram. Mesti nek aku nggak postingan tentang rokok, ngamuk kabeh. Wes beb, gak usah ceramah masalah rokok. Wes ceramah lainnya aja, langsung begitu. Blokir. Ya, gak tahu, enggak saya jawab biar hilang. Kenapa? Karena hati tidak mau menerima, padahal itu benar. Tidak ada orang nasihati orang lain, mas ojo rokokan, kecuali ada rasa sayang. Kalau saya ini, kalau guru saya datang malah saya belikan rokok, kan murid gendeng kok. Kamu buat sakit gurumu, ini tidak sayang berarti. Understand? Atau seperti hatinya yang lalai. Kalau lalai itu diberitahu, iya aku kepingin mandek kamu, tapi menir rokokan mana? Mas, masuk rokokan lagi mas? Iya ya boh. Koyok yo ngono ya. Seakan-akan tobat temenan. Mas jangan minum mas. Mas jangan riba. Mas, iya saya ini kepingin tobat. Tapi pancet. Itu ada hati dua. Keras, ada lalai. Ini dua bisa dihilangkan dengan diantaranya melakukan perintahnya Allah. Itu yang pasti, yang wajib-wajib. Dan banyak hadir kajian seperti ini. Juga ada doanya. Doanya rahasia kan. Doanya itu jenengan podo apal insya Allah. Satu, doa untuk lembutkan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Itu doa luar biasa. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di dalam agama. Itu yang pertama. Ada lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa supaya hati tidak sampai belehar. Apa belehar itu? Bahasa Jogja ada belehar, enggak ada ya? Belehar itu ya, karena apa-apa, baik-baik. Tahu-tahu, loh, itu belehar. Jadi dia tidak dia tidak terkoordinasi beleharnya tadi. Bukan nyeleweng, dia itu tengah-tengah enak-enak baik-baik. Tahu nggih? Loh. Melenceng, mencelek by accident itu belehar. Jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada. Jadi enak-enak, baik, tahu-tahu sama sekali tidak ibadah. Itu yang namanya belehar. Jadi dia lurus, tahu-tahu belok. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada hati kami. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan berikan kami dari sisimu rahmat karena engkau maha memberi. Itu doa dua itu kalau bisa dibaca setiap selesai sholat fardu. Tohor Rabbana la tuzigh qulubana, asar Rabbana la tuzigh qulubana. Itu hati insya Allah diberi kebaikan. Yakin ke Allah insya Allah baik. Husnudon ke Allah insya Allah akan baik. Husnudon ke manusia insya Allah baik. Penyakit hati juga bisa baik. Ingatlah, yang dilihat oleh Allah itu bukan amal jenengan. Allah itu lihat orang, misalnya satu sholatnya suwe, ya, ini sembahyang kok beatbox ini heran aku, saking fase. Tapi hatinya melayang menang Barcelona, ke Madrid, Liverpool, PSM Mataram, Jogja ya. Apa? PSS itu masih ada. Enggak, kalau Arema kan Masya Allah ya. Dia ngomongnya macam-macam, belehar, sholatnya temenan, suwe, Allah. Tapi hatinya gak khusyuk. Ada yang satu sembahyangnya biasa, Allah, biasa, tapi khusyuk. Mana yang diterima sama Allah? Yang khusyuk. Bukan karena fisiknya, karena hatinya. Kita ini semua akan selamat karena Allah lihat hati kita. Hati itu nemen penting. Manusia itu kalau tidak makan bisa isdet, ya kan? Orang kalau tidak makan bisa mati. Hati kalau tidak dikasih makan bisa mati. Kalau makannya badan itu gudeg, sate, rata,
Ini bukan kode, cuma cerita aja ya. Baru nyampe saya. Terus golongannya apa sih makanan khas Jogja itu apa sih? Bakpia ya, dan lain sebagainya. Itu makanan badan. Makanan hati itu apa? Ini makanan hati. Ngaji itu makanan. Sebagaimana kalau badan tidak dikasih makan mati, hati kalau tidak dikasih makan juga mati. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Iya, jam 17.12 kurang 5 menit adzan maghrib. Masih lama? Oh, di sini tidak ada maghrib. Tidak pakai maghrib. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah